tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Karena Allah. Sekalipun terhadap dirimu sendiri. Hingga saat ini, mungkin belum banyak tokoh publik di Indonesia yang dapat menggantikan sosok Baharudin Lopa. Putra kelahiran Mandar, Sulawesi Barat ini merupakan sosok panutan dalam sejarah hukum di Indonesia. Beliau terkenal akan karakternya yang kuat, tidak goyah oleh godaan untuk berbuat menyimpang meskipun sedang menduduki jabatan-jabatan penting di publik. Sepanjang karirnya, Baharudin Lopa pernah menduduki posisi sebagai anggota Komnas HAM, Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia. Sebagai ASN, kita patut meneladani figur Baharudin Lopa. Banyak nilai-nilai yang bisa kita petik dari penggalan-penggalan kisah beliau yang dapat kita jabarkan sebagai berikut. 1. Akuntabilitas. Baharudin Lopa, jaksa yang kelewat jujur, adalah sosok panutan dan menjadi tokoh dalam penegakan hukum. Terkenal dengan penegak hukum yang tegas dan selalu melawan ketidakadilan, sosok beliau menjadi sangat ditakuti. Sikap anti suap, jujur, mewujudkan apa saja yang telah diucapkannya, bertanggung jawab, profesional dan tidak berpihak, serta pribadi yang religius, tercermin dalam sosok Baharudin Lopa yang sudah sepantasnya kita tiru dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang ASN. 2. Nasionalisme. Baharudin Lopa menunjukkan nasionalisme selama menjalankan tugasnya. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung, Baharudin Lopa tidak pernah membedakan siapapun yang dia hadapi, baik kasus besar maupun tidak. Salah satunya saat menghadapi kasus Tony Gozal alias Go Tiong Kien yang dianggap kebal hukum. Baharudin Lopa juga tak ragu menyelidiki para konglomerat Indonesia. Baharudin Lopa selalu memegang prinsip bahwa hukum harus ditegakkan untuk semua orang, termasuk diri sendiri. 3. Etika publik. Salah satu nilai etika publik yang dapat kita teladani dari beliau adalah kesederhanaan dan kejujuran beliau selama menjabat sebagai penegak hukum. Beliau tidak berkenan menerima keistimewaan sebagai pejabat publik, pantang menggunakan fasilitas kedinasan di hari Minggu. Bahkan beliau tidak malu untuk menggunakan angkutan umum, sesuatu yang sudah mulai langka ditemukan di negeri ini. Empat, komitmen mutu. Nilai komitmen mutu yang dapat kita ambil yaitu selama menjabat sebagai Jaksa Agung hanya 1,5 bulan, Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dan mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN untuk diseret ke pengadilan. Ketegasan dan keberaniannya jadi momok bagi para koruptor kekap dan teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan. 5. Anti korupsi. Baharudin Lopa merupakan sosok yang anti suap, tidak mau menerima hadiah dalam bentuk apapun. Ketika lebaran menjelang, ia tegaskan kepada anak buahnya untuk tidak menerima parsel lebaran. Ia menggelar jumpa pers yang diantaranya mengumumkan seluruh aparat Kejaksaan Sulawesi Selatan tidak terima hadiah dalam bentuk apapun. Beliau juga termasuk pahlawan yang berjasa menangani kasus korupsi di Indonesia. Ketika menjadi Menteri Kehakiman dan HAM, Lopa juga berhasil menjebloskan pengusaha Bob Hasan ke Nusa Kambangan. Pada saat itu, Bob adalah seorang pengusaha kelas kakap keluarga Soeharto. Keberanian dan ketegasannya dalam bertindak menjadi momok bagi kalangan koruptor. Begitu juga saat berkarir sebagai Jaksa Agung. 10 hari menjabat Jaksa Agung, Lopa pun langsung membuat gebrakan dengan berencana mencabut surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus mega korupsi Texmaco dan BRI. Lopa juga berencana menggugat secara perdata mantan Presiden Soeharto agar proses hukumnya tetap berjalan.
Baharudin Lopa juga memiliki ketakwaan dan konsistensi terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan budaya Siri orang Mandar. Hal tersebut sangat mewarnai pribadi Baharudin Lopa. Kisah Nabi Muhammad SAW yang siap memotong tangan putrinya Fatimah jika berani mencuri menjadi inspirasi hidup Baharudin Lopa. Dalam menegakkan hukum, ia tak mengenal saudara, teman, atau pangkat sekaligus kekayaan seseorang. Sikap itu terlihat saat mengusut kasus pengadaan fiktif kitab suci Al-Quran yang melibatkan Kepala Kanwil Agama Sulawesi Tenggara KH Badawi. Padahal, Baharudin Lopa dengan Pak KH Badawi saat itu berteman akrab. Baharudin Lopa menembuskan nafas terakhirnya di Arab Saudi pada tahun 2001 di usia 65 tahun saat masih menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia. Baharudin Lopa merupakan salah satu sosok yang begitu dirindukan di tengah kebanyaknya jaksa yang terlibat kasus hukum di tanah air. Terima kasih Pak Baharudin Lopa atas baktimu pada negeri ini. Semoga amal kebaikanmu terus mengalir.